Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elin Lailatu Syarifah dari kelas 12 RPL. Pada tahapannya terakhir, yaitu tahap 39 sampai 40, saya akan menjelaskan membuat fungsi login untuk hak akses administrator, petugas dan siswa pada web SPP dan juga membuat landing page untuk web SPP. Kali ini kita akan membuat sistem login menggunakan library Meetout. Kita lihat pada website GitHub Loniezel Meetout. Nah, library Meetout ini dibuat oleh seseorang yang namanya Loniezel. Di sini kita bisa lihat cara pakainya, kemudian cara instalasinya, dan juga cara penggunaannya. Tahapan yang pertama, kita akan install Meetout. Nah, di sini katanya yang paling gampang itu memakai Composer. Caranya, kita copy saja perintahnya Composer require Meetout, kemudian kita masuk pada terminal. Kita arahkan terlebih dahulu posisinya pada project SPP Cendekia. Setelah itu, kita paste perintah yang tadi. Sebelum klik enter, pastikan internet kita dalam keadaan aktif, karena kita akan menginstal sebuah library. Klik enter, tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, jika sudah ada 51 package yang terinstall, maka Meetout berhasil diinstal. Kita bisa lihat pada project SPP Cendekia, kita sekarang sudah mempunyai folder bernama vendor, di mana terdapat folder Meetout di dalamnya. Tahap berikutnya, kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama, dikarenakan kita tidak akan menggunakan aktivasi email, maka kita perlu mengganti coding pada folder vendor, kemudian folder meet, folder src, folder config. Kita masuk file out.php, cari public $require activation. Nah, kemudian kita copy dulu untuk membedakan mana bawaannya dan kemudian mana yang kita identifikasi. Untuk isinya kita ganti menjadi 0. Yang kedua, public $active resetter, kita copy terlebih dahulu bawaannya, kita komen saja. Kemudian isinya kita samakan, ganti menjadi 0. Berikutnya, konfigurasi yang kedua, kita akan menambahkan rule set pada file validation.php. Kita copy paste, masuk pada folder app, folder config, file validation.php. Nah, pada public $rule set, setelahnya kita tambahkan. Setelah itu kita akan melakukan migration tabel. Nah, namun sebelum melakukan migrasi, kita akan menambahkan dulu full name dan juga user image agar lebih lengkap pada file migration. Pada folder database, folder Meetout, folder vendor, di sini saya sudah mempunyai full name dan juga user image-nya. Kita copas masuk pada folder database migration. Kita simpan di bawah username. Untuk full name di sini saya menggunakan tipe varchar, kemudian constraint 255. Berikutnya untuk user image, tipenya juga varchar, constraint-nya
255. Dan untuk image di bawahnya, saya menggunakan default.svg. Setelah itu, baru kita akan memigrasi tabelnya. Masuk lagi pada terminal command from. Kemudian kita paste perintah php spark migrate all. Sebelumnya kita lihat pada database SPP Cendekia hanya ada tabel. Kita bisa bandingkan setelah kita melakukan migrasi tabel. Klik enter, tunggu prosesnya sampai migration complete. Jika sudah kita masuk kembali pada database SPP Cendekia, kita bisa bandingkan setelah melakukan migrasi tabel. Maka pada database SPP Cendekia secara otomatis akan menambah tabel-tabel dari migrasi metoutnya. Tahapan berikutnya, kita scroll ke bawah, kita akan melakukan restricting by route. Copas terlebih dahulu, simpan pada folder app, folder config, file filter.php. Pada fungsi aliases, kita lihat pada folder app config filter.php. Nah, di sini kita bisa lihat ada public $aliases. Pada bagian terakhir, kita tambahkan login, role, dan juga permission. Setelah itu, kita lihat perintah berikutnya masih pada file filters.php. Pada public $before-nya, kita harus menambahkan login. Nah, pada public $, pada bagian before, setelah honeypot, kita akan menambahkan login. Nah, sampai sini, login sudah bisa dijalankan. Kita masuk pada terminal. Kita aktifkan dulu server PHP Spark-nya. Kemudian kita coba jalankan project SPP Cendekia. Nah, sekarang ketika kita mengetikkan localhost 8080/admin, maka akan secara otomatis diarahkan kepada tampilan login bawaan dari metodenya. Berikut dengan tampilan registernya, kita akan coba menambahkan data. Yang pertama ada inputan untuk email. Untuk emailnya bebas aja, asalkan ada _gmail.com-nya. Inputan yang kedua, username. Misalnya yang pertama saya akan membuat akun untuk admin. Passwordnya kita ketikkan pada notepad supaya tidak lupa. Kita paste pada inputan password dan juga repeat password. Klik register. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun untuk login. Tapi kita tidak bisa melakukan login karena ada beberapa tabel yang harus kita isi. Yang pertama, kita masuk pada tabel outgroups. Nah, pada tabel ini kita akan menentukan ada berapa hak akses untuk website SPP Cendekia. Di sini saya akan membuat 3 hak akses, yaitu hak akses admin, tugas, dan juga siswa. Klik insert. Yang pertama, ID 1, name-nya admin, description-nya site administrator. Kemudian yang kedua, ID. Yang kedua yaitu untuk petugas, description-nya site petugas. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yang ketiga ID 3 untuk siswa, description-nya kita tulis saja site siswa. Untuk description sebetulnya bebas. Kemudian kita klik go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 3 hak akses untuk website SPP Cendekia kita, yaitu ada admin, petugas, dan juga siswa.
Berikutnya, kita masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel Outgroups User. Pada tabel ini, kita bisa menentukan hak akses untuk user. Misalnya kita insert. Nah, untuk hak akses admin, kita tentukan usernya. Atas nama email safetynd2@gmail.com, karena kita baru daftarkan satu akun. Jadi, untuk user dengan email seperti nd2@gmail.com, itu hak aksesnya admin. Berikutnya, kita masuk pada tabel Auth Permission. Pada tabel ini digunakan untuk memanage user. Kita tambahkan untuk ID yang pertama, yaitu namanya manage user. Kemudian description-nya manage all user. Data yang kedua, namanya manage profile description-nya, yaitu manage user profile atau manage profile user. Klik go. Sekarang kita akan melakukan login menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Klik login. Maka akan masuk pada dashboard SPP SMK Cendekia. Kita bisa lihat pada dashboard SPP SMK Cendekia ini, di sini kita belum mempunyai tombol untuk logout. Maka tahapan berikutnya, kita akan membuat tombol untuk logout. Caranya yang pertama, kita masuk pada folder view, folder layout, file sidebar utama. Kita akan membuat tombol logout pada menu sidebar utama. Setelah tombol pembayaran, di sini saya sudah menyiapkan tombol dan juga model untuk logout. Pertama, kita copy untuk tombolnya terlebih dahulu, simpan di bawah pembayaran. Setelah itu, pada folder layout, kita buat file baru bernama modal-logout.php. Di sini kita akan menyimpan modal untuk logoutnya. Kita copas. Setelah itu kita masuk pada file template.php. Nah, untuk di include-nya kita tambahkan satu lagi di bawah sidebar untuk include file modal logout. Kita coba refresh ulang. Nah, sekarang kita sudah mempunyai tombol logout. Ketika diklik, maka akan ada mode logout ready to leave. Ada dua tombol cancel dan juga tombol logout. Ketika diklik, maka akan kembali pada tampilan login. Kita telah berhasil melakukan login dan juga logout. Namun, tampilan pertama ketika berhasil logout, baik itu untuk hak akses admin ataupun hak akses petugas, tampilannya masih sama. Kita coba login, misalnya menggunakan akun dengan hak akses admin. Ketik login, maka akan masuk pada tampilan atau dashboard berikut di mana admin dapat mengelola semua data tabel. Berikutnya, kita coba login menggunakan akun dengan hak akses petugas. Kita berhasil login, maka tampilan pertamanya /dashboardnya itu sama. Bisa mengelola semua data sama halnya hak akses admin, begitupun untuk hak akses siswa. Kali ini kita akan menentukan jika yang login itu hak akses admin, maka tampilannya akan menyesuaikan untuk admin, dan jika yang login itu hak aksesnya petugas, maka akan menyesuaikan tampilannya untuk petugas, begitupun untuk siswa. Caranya yang pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu atau menyesuaikan menu-menu yang ada pada tampilan sidebarnya terlebih dahulu. Untuk hak akses admin itu tidak ada yang perlu disetting karena admin dapat mengelola semua data.
Kemudian untuk petugas itu hanya bisa melakukan entry data pembayaran, dan untuk siswa hanya bisa melihat histori data pembayaran. Masuk pada file sidebar utama. Di sini untuk sidebar menunya kita tutup. Kemudian kita beri jarak di atas sidebar menu dan juga di bawah sidebar menu. Di sini kita menambahkan condense. Yang pertama, jika yang login itu dengan hak akses admin, maka sidebar menunya tidak ada yang perlu disetting, karena admin menampilkan atau mengolah semua data, mulai dari data petugas, data siswa, data kelas, data SPP, dan juga data pembayaran. Berikutnya, kita akan membuat kondensi yang kedua. PHP else jika yang login itu akun dengan hak akses petugas, dan juga yang terakhir ada kondensi. Jika yang login dengan hak akses siswa, jangan lupa untuk menutup dengan PHP enif. Berikutnya, untuk menu sidebar kita coba dari hak akses admin. Nah, kemudian kita setting menu-menunya. Kita hapus menu petugas, menu siswa, sampai kepada menu SPP, karena untuk hak akses admin itu hanya mempunyai menu dashboard, lalu pembayaran, dan juga menu logout. Untuk alamat browse pembayarannya kita ubah menjadi /petugas/pembayaran. Nanti kita akan membuat tampilan baru untuk pembayaran petugas. Berikutnya, rapikan terlebih dahulu, kemudian tutup. Kita copy untuk hak akses siswa. Untuk siswa pun sama, hanya terdapat menu dashboard, lalu pembayaran, dan juga menu logout. Browse-nya kita ganti menjadi /siswa/pembayaran. Setelah itu, kita coba refresh ulang. Di sini kita sudah mempunyai 2 akun. Kita coba membuat 1 akun lagi untuk hak akses siswa. Misalnya, emailnya itu siswa.dianti@gmail.com. Kemudian usernya siswa, passwordnya kita ketikkan pada notepad, simpan pada inputan password. Kita tentukan terlebih dahulu bahwa hak aksesnya pada tabel outgroup user. Nah, di sini kita baru menentukan 1 untuk admin. Berikutnya, kita akan menentukan untuk hak akses petugas. Username-nya itu dengan email petugas. Kemudian, untuk hak akses siswa, kita pilih emailnya siswa Dianti, klik go. Setelah itu, kita akan coba melakukan login dengan akun hak akses petugas. Nah, sekarang menu pada sidebar-nya sudah dapat menyesuaikan. Jika yang login itu hak akses petugas, maka menunya hanya ada dashboard pembayaran, ada juga logout. Nah, pada menu pembayaran ini, file not found dikarenakan kita belum membuat tampilan pembayaran untuk petugas. Berikutnya kita akan menyesuaikan bagian navbar-nya, sama halnya pada bagian sidebar. Bagaimana tampilan navbar, hak akses admin, hak akses petugas, dan juga hak akses siswa? Caranya, kita masuk pada file navbar utama. Pada bagian navbar kita tutup, kemudian kita akan membuat pengkodingan, sama halnya seperti pengkondisian yang kita buat pada file sidebar. Ada 3 kondisi untuk 3 akses. Yang pertama hak akses admin,
Kemudian yang kedua untuk hak akses petugas, dan ketiga untuk hak akses siswa. Jangan lupa diakhiri dengan PHP and if. Untuk navbar admin, tidak ada yang perlu kita setting. Kemudian kita coba untuk navbar petugas. Nah, untuk navbar petugas, kita hapus menu-menu petugas, siswa, kelas, dan juga SPP-nya. Karena kita hanya memerlukan menu home dan juga pembayaran. Kemudian untuk proses pembayarannya, kita ganti menjadi /petugas /pembayaran. Kita rapikan supaya bisa ditutup. Kemudian kita coba untuk hak akses siswa, browse-nya kita ganti menjadi /siswa /pembayaran. Kita coba jalankan. Nah, sekarang navbarnya dapat menyesuaikan jika akunnya itu hak akses petugas. Nah, berikutnya kita akan menyesuaikan tampilan dashboardnya masuk pada file homeadmin.php. Nah, di sini terdapat mailbox, yaitu card untuk menghitung data pada setiap tabel. Di sini pun sama, kita akan membuat pengkondisian untuk 3 hak akses. Untuk hak akses admin, tidak ada yang perlu kita setting. Kemudian yang kedua, untuk hak akses petugas dan hak akses siswa, diakhiri dengan PHP and if. Untuk hak akses petugas, kita hanya perlu suatu card saja, yaitu data pembayaran. Begitupun untuk hak akses siswa. Kita coba jalankan. Nah, sekarang card atau kartunya hanya ada satu. Kita coba masuk pada akun dengan hak akses siswa. Nah, sekarang pada menu sidebarnya dan juga menu navbarnya dan tampilan dashboardnya sudah menyesuaikan untuk hak akses siswa. Kemudian kita setting pada bagian sidebar namanya agar ketika yang login itu admin, maka akan menampilkan username-nya admin. Kita coba lihat, refresh ulang. Nah, sekarang namanya berubah menjadi siswa karena kita login menggunakan username dengan hak akses siswa. Sekarang kita coba masuk pada akun dengan hak akses admin, maka namanya akan menyesuaikan menjadi admin. Kita bisa mengatur berdasarkan username ataupun email, namun di sini saya lebih memilih untuk memakai username saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.